Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansyah Hidayah dari Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran dengan NPM 2021 untuk nomor 2089 ingin mempresentasikan mengenai spesies tanaman Brachiaria indica untuk memenuhi mata kuliah agrostologi kelas F. Baik, langsung saja dimulai. Dapat dilihat agenda dari yang akan dipaparkan nanti. Yang pertama terdapat taksonomi, yang kedua morfologi, yang ketiga daerah asal, yang keempat lingkungan hidupnya, yang kelima ada iklim, yang keenam cocok tanam, yang ketujuh produksi hijauan, yang kedelapan kandungan zat. Selanjutnya terdapat taksonomi, kingdomnya Plantae, subkingdom Placobiota, superdivisi Spermatophyta, divisi Macroliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelas Pomeliidae, ordonya Poales, famili Poaceae, genusnya Brachiaria atau Roccoa, spesiesnya Brachiaria mujica atau Roccoa mujica. Dapat dilihat gambar dari tanaman Brachiaria mujica. Baik, selanjutnya terdapat morfologinya. Dari sebelah kiri saya jelaskan itu simpul batang berambut lebat, kemudian batang bertele-tele, kemudian ada lebar 3-15 cm, panjangnya 25 sampai 125 cm, berakar dari batang bawah, daun bilah panjang 6 sampai 30 cm. Kemudian selanjutnya sumbu pusat terbungan sepanjang 7 sampai 20 cm, tepinya tidak rata, akar serabut keluar dari pangkal batang, ligul batas rambut, ujungnya tumpul. Nah, morfologi selanjutnya, bagian teratas tumbuh tegak, memiliki banyak rambut-rambut halus, membentuk cabang dengan panjang 100 sampai 400 cm. Bagian terbawah tumbuh menjalar atau terapung. Kemudian jumlahnya banyak dan hampir sama besar. Dapat dilihat ilustrasi dari tanaman Brachiaria mujica seperti berikut. Kemudian terdapat daerah asal dari tanaman Brachiaria mujica ini yang tersebar di dunia. Bisa dilihat pada lingkaran berwarna oranye atau kuning ini terdapat pada kawasan Afrika yang meliputi negara Mali, Niger, dan Nigeria. Kemudian pada lingkaran berwarna coklat meliputi kawasan Arab. Kemudian pada lingkaran berwarna merah meliputi kawasan Asia Pasifik, meliputi negara Kamboja, Indonesia, Cina, Jepang, Malaysia, Filipina, Thailand, Tonga, Vietnam. Kemudian selanjutnya pada lingkaran berwarna biru muda meliputi kawasan Asia Selatan, itu negaranya ada Assam, Bengali, India, dan Kanada. Selanjutnya lingkaran berwarna ungu adalah negara Inggris. Kemudian pada lingkaran berwarna pink meliputi kawasan Eropa seperti Prancis dan Jerman. Yang terakhir lingkaran berwarna hitam yaitu Amerika Latin, negaranya seperti Portugis dan Spanyol. Berikut gambar dari tanaman Brachiaria mujica. Next, selanjutnya terdapat lingkungan tempat hidup. Yang pertama itu mereka membentuk lapisan padat dan memberikan bentuk tanah yang baik untuk melindungi dari erosi tanah di daerah basah atau curah hujan tinggi. Sering digunakan untuk menstabilkan dinding bendungan juga. Selanjutnya poin yang kedua, beradaptasi dengan baik untuk berbagai jenis tanah, dari tanah berpasir hingga tanah liat, dengan kesuburan sedang hingga tinggi, toleransi salinitas sedang dan aluminium tinggi, serta berbagai reaksi tanah dari pH 4 hingga 8, dan elemen jejak tingkat tinggi yang biasa diproduksi dalam kondisi tergenang air.
Selanjutnya yang ketiga ada tempat hidup di tropis dan subtropis dataran rendah karena memberikan kondisi kelembapan yang sesuai pada tempat tersebut. Kemudian yang keempat terdapat ketinggian. Ketinggiannya itu mereka tumbuh di daerah tropis dari 0 hingga 2000 meter di bawah permukaan laut dan lebih baik 1800 mdpl. Oke, selanjutnya ada iklim. Yang poin pertama itu cahaya. Mereka toleran terhadap naungan cahaya, tapi lebih menyukai sinar matahari penuh. Kemudian yang kedua ada suhu. Hanya pertumbuhan musim hangat dengan pertumbuhan dibatasi oleh suhu di bawah 15 derajat Celcius. Dengan 21 derajat Celcius, suhu pertumbuhan rata-rata optimal dan 8 derajat Celcius minimum untuk persistensi. Kemudian yang ketiga ada curah hujan. Curah hujan tahunannya 900, kemudian 1200 sampai 4000 mm. Poin yang keempat ada kelembapan. Status kelembapannya itu tinggi ya, dan dapat bertahan hingga 6 bulan dengan kelembapan minimal, meskipun tetap tidak produktif selama musim kemarau. Nah, selanjutnya ada dari tanam ya, dari tanaman Brazil. Pada poin yang pertama, dapat ditanam dengan vegetatif, ditanam hingga kedalaman 10-15 cm. Rangka tanaman harus memiliki panjang 25-30 cm dengan 3-4 node, setidaknya 2 node terkubur, dan ditanam di tanah yang lembab, di mana mereka mudah berakar di not yang terdalam. Pada poin yang kedua, penutupan tanah lengkap dapat dicapai dalam waktu 8 bulan setelah ditanam pada 1000 bukit per hektar. Untuk penanaman vegetatif, tingkat penanaman 2,5 sampai 4,5 ton hektar dengan stek batang. Baik, selanjutnya ada produksi hijauan. Hasil panen dari tanaman Brachiaria mutida ini sekitar 30 ton per hektar per tahun bahan kering. Telah dicatat untuk spesies ketika dipupuk dengan baik dan diberi air. Tapi umumnya berkisar antara 5-15 ton hektar per tahun bahan kering. Kandungan zat pada Brachiaria mutida ini adalah rumput tropis yang khas. Nilai nutrisinya sebagian besar dapat mencerminkan usia pertumbuhan dan kesuburan tanah. Dapat dilihat gambar di samping itu adalah biji dari tanaman Brachiaria mutida. Baik, cukup sudah presentasi yang sudah saya sampaikan mengenai spesies tanaman Brachiaria mutida ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.